Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 tentang bahan ajar 3 teori yang mengadopsi 3 dari 7 teori mendasar pembelajaran jarak jauh untuk pembentukan kompetensi individu tertentu. Di sini saya mengambil 3 dari model pembelajaran tadi. Yang pertama adalah behavioristic, discover learning, dan model for facilitation. Behavioristic adalah teori yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristic mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulan dan keluaran atau output berupa respon. Berdasarkan teori behavioristic ini, stimulan atau respon mempunyai alur seperti ini. Yang pertama adalah drive atau dorongan. Siswa bisa merasakan keinginan kepada sesuatu sehingga siswa bisa termotivasi untuk mendapatkannya. Yang selanjutnya, setelah ada dorongan, ada stimulus atau rangsangan. Nih, guru akan melepaskan stimulus yang mengakibatkan adanya tanggapan dari siswa. Nah, setelah adanya stimulus, langkah selanjutnya adalah respon. Adanya respon atau reaksi. Tanggapan dari siswa yang akan hadir sebagai jenis stimulus yang dihadapi dari keterlibatan guru pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah reinforcement atau penguatan. Guru akan mengulang stimulus tetapi dalam bentuk yang berbeda agar siswa bisa melakukan reaksi yang sama sehingga mereka bisa mendalam dalam sesuatu yang telah menjadi tujuan awal daripada pembelajaran. Yang kedua adalah discover learning, di mana ini adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa atau peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Pengalaman langsung dan proses pembelajaran menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Seperti ini. Adapun langkah kerja model discover learning adalah yang pertama pemberian rangsangan atau stimulus. Kemudian setelah diberikan rangsangan, ada identifikasi masalah. Masalah apa yang ada? Selanjutnya, setelah masalah diidentifikasi, ya langkah yang ketiga adalah pengumpulan data. Nah, datanya terkumpul, maka datanya diolah atau pengolahan data yang keempat. Selanjutnya yang kelima adalah pembuktian, verifikasi. Setelah verifikasi, maka akan menarik kesimpulan generalisasi. Contohnya dalam satu kasus sablon, seorang guru hanya memberikan bahwa sablon itu sangat berguna untuk masa depan. Itu adalah pemberian rangsangan, stimulusnya. Kemudian identifikasi masalah adalah bagaimana cara menyablon, apakah dengan menggunakan sinar matahari atau dengan menggunakan lampu. Mana yang lebih baik? Itu identifikasi permasalahannya. Setelah masalahnya ada data, siswa mengumpulkan data dengan membaca referensi, melihat video, dengan googling, search di Google. Kemudian setelah pengumpulan data, datanya diolah, kemudian siswa pembuktian dengan praktek. Bagaimana praktek mereka menggunakan sinar matahari dengan menggunakan lampu. Setelah praktek, maka mereka akan menarik kesimpulan bagaimana hasilnya. Itu untuk discovery learning. Sehingga di sini siswa menemukan pengalaman langsung siswa belajar akan menemukan sesuatu yang mereka dari tujuan pembelajaran tersebut. Ini adalah langkahnya yang discovery learning tadi, pemberian rangsangan,
identifikasi masalah, pengumpulan data, sampai pada menarik kesimpulan. Selanjutnya, model for facilitation, yaitu model pembelajaran hampir satu tipe dengan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran bersama. Belajar untuk memungkinkan peserta rapat menentukan agenda mereka sendiri, mengelola pekerjaan mereka sendiri, dan mengatur langkah mereka untuk menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Langkah-langkah tipe fasilitator atau facilitation dalam merancang pembelajaran terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Seperti yang pertama adalah penyampaian informasi kompetensi. Kemudian sajian materi. Selanjutnya yang ketiga adalah siswa mengembangkan materi. Langkah yang keempat, siswa menjelaskan kepada siswa lain. Langkah yang kelima adalah kesimpulan. Keenam, lanjut dengan evaluasi. Dan terus dengan refleksi, langkah yang terakhir. Jadi, pembelajaran kooperatif merupakan satu model pembelajaran mengutamakan adanya kelompok siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, rendah. Dan jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk menerapkan pengetahuan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Saya kira jawaban saya nomor 2 itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.